Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang anak yang mengalami tantrum. Nah, jadi bunda ketika anak kita itu sudah memasuki usia 1 tahun, pasti anak kita itu sudah mengalami yang namanya tantrum. Nah, bunda juga pasti sudah tidak asing lagi dengan kata tantrum ini. Nah, istilahnya itu sih tantrum, tapi padahal sebenarnya itu adalah anak kita sedang mengamuk. Nah, jadi bunda, tantrum itu adalah kondisi di mana anak kita itu mengekspresikan emosinya itu dengan cara menangis, dan berteriak bahkan sampai mau menyakiti dirinya sendiri. Nah, itulah dia istilah tantrum itu. Nah, jadi di video kali ini aku pengen berbagi tips ala-ala aku gimana sih caranya aku menghadapi Adifa ketika Adifa itu sedang mengalami tantrum. Nah, jadi bunda ya, tadi sore itu Adifa itu sedang mengalami tantrum. Jadi penyebab tantrum Adifa itu adalah karena Adifa itu pengennya main terus di luar padahal itu hari sudah sore, sudah menjelang maghrib, dan itu kan nggak boleh ya bunda, anak-anak itu keluar main ya pastinya harus masuk ke dalam. Jadi aku bawa Adifa masuk. Nah, di saat itulah Adifa itu tantrum, berteriak, menangis sekencang-kencangnya, bahkan sampai dia berguling-guling di lantai. Aduh. Nah, bunda, jadi ketika Adifa itu sedang mengalami tantrum, hal yang pertama yang aku lakukan itu adalah tarik nafas panjang, lalu aku keluarkan lagi, dan setelah itu aku liatin aja Adifanya, ya. Jadi bener bunda, jadi aku tuh cuma liatin Adifanya itu yang sedang mengamuk itu tadi. Tapi bunda, nggak aku diemin sampai berjam-jam atau sampai Adifanya diem ya, tentunya enggak ya. Jadi aku diamkan Adifa itu sekitar 1 sampai 2 menitan gitu. Nah, supaya apa ya, supaya karena kebiasaannya itu ketika tuh Adifa itu sudah mengalami tantrum dan dia sudah mulai berguling-guling, menangis, teriak-teriak, dan aku langsung angkat, aku langsung timang-timang Adifa, itu biasanya Adifanya itu malah tambah jadi nangisnya, tambah kenceng teriaknya, tambah badannya itu maksudnya meronta-ronta ngelawan gitu, nggak mau aku dekep gitu. Jadi pelajaran bagi aku sendiri, jadi ketika Adifa itu mengalami tantrum, jadi aku diamkan aja dulu Adifanya. Ya, aku diamkan Adifanya. Setelah itu, setelah 1 sampai 2 menitan seperti itu, barulah Adifa tadi aku angkat, aku timang-timang, dan tidak aku ajak bicara tentunya. Jadi kondisinya ketika aku sudah angkat Adifa itu tadi, dan aku timang, aku sayang-sayang dia Adifanya, aku memang nggak ajak ngobrol Adifanya karena apa, kondisinya di situ Adifa itu sedang menangis ya, sedang menangis. Jadi biar gimana pun Adifa itu nggak akan respon karena udah pernah aku coba, ketika aku ngomong itu Adifa itu nggak ada respon. Jadi aku masih tetap diam, hanya sayang-sayangin Adifanya, sayang-sayangin dianya. Nah, baru deh setelah itu aku ajak ngobrol Adifanya, aku kasih istilahnya kita orang dewasa itu adalah pengertian. Aku kasih Adifanya itu pengertian, kenapa sih bunda ngelarang Adifa itu main di luar, karena udah sore nak harinya ya. Jadi ya bunda, sebenarnya ketika kita memberikan pengertian kepada anak tadi, walaupun usia Adifa itu 1 tahun dan belum mengerti apa yang aku ucapkan, dia itu ya sebenarnya udah mulai mengerti ya bunda, walaupun dia itu masih tetap saja menangis. Nah, jadi Adifa itu tadi tetap aja menangis walaupun sudah aku kasih pengertian. Baru aku sayang-sayang sambil aku ajak main. Nah, aku ajak main dan aku alihkan perhatian Adifanya itu ke hal yang lain. Nah, itu dia bunda. Seperti itulah cara aku menghadapi Adifa yang sedang tantrum. Jadi alhamdulillah sekali bunda, ketika Adifa itu mengalami tantrum dan aku menggunakan cara yang seperti itu, Adifa itu langsung reda emosinya. Tapi dengan catatan, kita sebagai bunda itu harus benar-benar sabar dan benar-benar dari hati sekali itu menyayangi anak kita yang sedang tantrum. Dan usahakan sekali bunda jangan terbawa emosi. Karena apa? Karena ketika anak mengalami tantrum dan kita terbawa emosi,
emosi kita itu tadi akan terus diingat dan dikenang oleh anak kita itu sendiri. Aku juga sudah pernah ngalami itu dan mencoba hal tersebut kepada Adifa, dan itu sangat-sangat salah Bunda. Jadi kita nggak boleh seperti itu ya Bunda. Ketika anak kita sedang tantrum, kita itu harus benar-benar sabar sekali menghadapi anak kita itu tadi. Nah Bunda, jadi itu tadi tips dari aku menghadapi anak yang sedang tantrum. Nah Bunda, silahkan dicoba ya Bunda ya, tips dari aku tadi. Semoga video aku ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku, supaya aku semakin semangat lagi bikin video yang bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Assalamualaikum.